Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang sedang mendengarkan video edukasi yang akan aku bawakan mengenai pergaulan bebas remaja. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, hal yang identik dengan pergaulan bebas pada remaja itu yaitu tentang kesehatan reproduksi. Dimana kita harus tahu dulu apa itu kesehatan reproduksi. Nah, secara luas, kesehatan reproduksi itu dapat diartikan variatif. Namun, menurut Konferensi Kependudukan Kairo atau ICPD, bahwa KESPRO atau kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan. Nah, memiliki kemampuan bereproduksi, kemudian juga memiliki kebebasan menetapkan kapan dan seberapa sering akan bereproduksi. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah kenalan nih apa itu kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya kita akan kenalan apa itu remaja. Secara luas, remaja itu adalah masa transisi di mana ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, serta psikis. Nah, masa remaja ini biasanya ada di rentang usia 10 sampai 19 tahun. Namun hal tersebut itu tergantung relatif atau bisa bervariatif tergantung dari sumber yang kita dapatkan. Nah, dari WHO, usia remaja itu ada di rentang 11 sampai 24 tahun. Nah, di mana masa remaja itu adalah periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut dengan masa puberitas. Nah, menurut kamu apa sih masa remaja itu? Nah, kenapa sih remaja itu perlu banget nih dapat edukasi tentang kesehatan reproduksi apalagi berkaitan dengan pergaulan bebas? Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa masa remaja adalah masa transisi di mana terdapat perubahan pada psikis maupun emosional. Nah, masa remaja juga merupakan masa peralihan di mana masa-masa ini adalah masa yang penuh goncangan dan masa ketika kita mulai mencari identitas diri. Kemudian, ketika kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi, biasanya remaja ini rawan terkena atau rawan ikut-ikutan teman. Nah, hal ini seringkali menjerat remaja terjerumus kepada pergaulan bebas. Selain itu, kenapa sih remaja perlu mempelajari KESPRO? Nah, karena remaja diharapkan setelah mempelajari KESPRO itu memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi serta memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran serta proses reproduksi yang sehat. Nah, selain itu, para remaja juga harus tahu nih ketika sistem reproduksi sudah mulai berfungsi setelah perempuan pertama kali mendapatkan haid, nah itu biasanya di usia 9 sampai 10 tahun. Sudah ada yang mendapatkan menstruasi. Nah, ketika sudah mendapatkan haid, maka sistem reproduksi harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang sistem reproduksi. Nah, kita sebelum mengenal lebih jauh apa itu sistem reproduksi, kita kenalan dulu dengan apa sih reproduksi. Nah, reproduksi itu bisa diartikan pada kata awal yaitu artinya kembali dan produksi artinya membuat atau menghasilkan. Jadi, reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada daur hidup perempuan. Nah, daur hidup perempuan ini adalah semua proses yang kita jalani dari mulai kita dilahirkan sampai kita kembali melahirkan seorang individu. Untuk daur hidup perempuan itu dimulai dari bayi. Nah, kemudian setelah bayi melewati proses tumbuh menjadi anak, kemudian beralih ke remaja, transisi akhirnya berkeluarga, hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian terjadi masa antara di mana masa setelah persalinan pertama hingga jarak persalinan kedua. Setelah kita mengetahui apa itu reproduksi, di sini kita mulai mengenal apa sih organ reproduksi perempuan. Nah, di sini teman-teman perlu tahu, ini adalah gambaran rahim kita, di mana di sini ada
dimulai dari serviks, kemudian di situ ada vagina, kemudian ada leher rahim, kemudian ada rongga rahim, tempat bayi tinggal dan tumbuh berkembang, kemudian ada tuba Fallopi, yaitu tempat terjadinya pembuahan. Kemudian ada saluran telur yang dimana akan melepaskan sel telur yang matang. Kemudian ada indung telur. Nah, teman-teman kadang mungkin bertanya-tanya nih, kok bisa sih menstruasi? Nah, menstruasi ini bisa disebabkan karena tadi itu adanya pelepasan sel telur yang matang dan sudah siap dibuahi. Nah, pada awal-awal dinding rahim akan menebal sebagai persiapan untuk menerima adanya pertumbuhan janin. Kemudian di fase yang kedua itu sebuah sel telur yang masak itu mendekati tuba Fallopi, di mana si sel telur itu menunggu untuk dibuahi. Kemudian apabila sel telur itu tidak dibuahi, dia akan luruh bersama darah yang keluar dengan yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, selain ketika kita sudah menstruasi, tentunya kita sudah mulai aware nih tentang untuk menjaga kebersihan diri kita. Nah, gimana sih caranya saat menstruasi untuk menjaga kebersihan? Nah, yang pertama itu teratur membersihkannya. Kemudian juga ketika kita membasuh kemaluan, itu arahnya dari kemaluan ke anus, bukan dari anus ke kemaluan. Kemudian cukup basuh dengan air mengalir, tidak perlu menggunakan sabun. Lalu jangan lupa untuk keringkan dengan tisu atau handuk yang lembut. Nah, kemudian saat menstruasi, gunakan pembalut dari bahan yang lembut, kemudian tidak membuat alergi, menyerap darah dengan baik, mengganti pembalut 4-5 kali sehari, kemudian juga mengganti pakaian dalam sehari 2 kali, atau ketika sudah terasa lembab, kemudian juga pastikan bahwa pakaian dalam itu tidak terlalu ketat dan berbahan katun, supaya lebih menyerap keringat. Nah, pada remaja biasanya rentan sekali terkena atau mungkin kita biasa mendengar dengan kenakalan-kenakalan remaja. Nah, salah satunya adalah bolos, melakukan apa ya? Bolos, berpacaran, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, kemudian juga membentuk kelompok teman yang negatif, kemudian juga bisa mencuri, gaya hidup yang konsumtif, dan banyak hal lainnya. Nah, kenakalan remaja yang pertama itu bolos. Nah, remaja saat ini biasanya lebih seneng nih ketika mendengar bel istirahat dan pulang sekolah. Nah, hal ini bisa diakibatkan dari pelajaran yang diterima di sekolah bersifat yang monoton hingga menimbulkan rasa jemu. Nah, hal inilah yang sebenarnya bisa memicu remaja untuk bolos sekolah. Nah, ada baiknya kegiatan belajar di sekolah itu ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan memicu semangat belajar remaja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya adalah terbentuknya kelompok pertemanan yang negatif. Nah, kegiatan bolos sekolah pada remaja itu biasanya dilakukan nih bareng-bareng sama teman sekelompok di sekolahnya yang umumnya sudah dibentuk. Nah, bahkan beberapa di antara mereka itu memiliki nama tersendiri untuk sebutan kelompoknya atau biasa disebut dengan geng. Nah, hal ini tidak hanya berlaku pada remaja lelaki nih, tapi juga seringkali terjadi pada remaja perempuan. Nah, selanjutnya ada berpacaran. Nah, mungkin pacaran bukan lagi hal yang tabu pada lingkungan remaja saat ini. Nah, bahkan para remaja ini merasa malu kalau misalnya dia nggak pacaran atau jomblo. Nah, kondisi labil ini pada remaja atau masih pada masa-masa kasmaran biasanya menimbulkan rasa pengen terus punya pasangan. Nah, pada tahap yang lebih berat dan serius itu biasanya remaja rentan terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang, di mana penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah kegiatan perkumpulan remaja yang memang kebanyakan bersifat negatif dan tidak pula lepas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, remaja biasanya memiliki banyak akses untuk mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut. Nah, bermula dari candu terhadap barang tersebut hingga akhirnya tidak dapat lepas dari benda tersebut. Baik, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Nah, salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua. Nah, orang tua ini kadangkali kurang terlibat dalam kehidupan anak.
kurang memberikan dukungan emosional, atau kurang mengawasi anak hingga dapat meningkatkan resiko kenakalan remaja. Kemudian adanya masalah keluarga seperti konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian nyatanya seringkali dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan penuh tekanan bagi remaja, yang dapat mendorong mereka untuk mencari pengungsian atau kesejahteraan melalui perilaku nakal. Kemudian, bisa disebabkan karena pola asuh yang tidak konsisten, seperti pola asuh yang terlalu permisif atau terlalu otoriter hingga dapat membingungkan anak dan membuatnya merasa tidak aman. Pola pengasuhan yang tidak konsisten juga ternyata dapat membuat anak sulit memahami batasan dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Nah, selain itu ada juga faktor dari teman sebaya. Nah, biasanya pengaruh negatif dari teman sebaya itu dikarenakan remaja bergaul dengan teman-teman yang terlibat dalam perilaku nakal atau lebih mungkin untuk ikut terlibat dalam perilaku tersebut. Hingga di mana desakan teman-teman sebaya dapat menjadi faktor yang kuat, terutama bagi remaja yang merasa tidak percaya diri atau tidak diterima di lingkungan sosial yang positif. Nah, kemudian juga ada geng. Nah, geng ini dapat memberikan rasa memiliki serta identitas bagi remaja yang merasa terasing atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, namun geng juga dapat menjadi lingkungan yang negatif di mana perilaku nakal dianggap sebagai norma dan dipromosikan. Nah, selain dari faktor keluarga, dari faktor teman sebaya, itu juga bisa dari faktor individu atau diri kita sendiri. Nah, karena di masa-masa remaja adalah krisis identitas, di mana memang masa remaja itu adalah masa pencarian identitas. Oke, remaja itu biasanya mengalami kesulitan ketika menemukan jati diri mereka atau merasa enggak aman nih dengan diri mereka sendiri. Jadi lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku nakal sebagai cara untuk mencari perhatian atau pengakuan. Kemudian bisa disebabkan karena kontrol diri yang lemah. Nah, remaja yang memiliki kontrol diri yang lemah itu cenderung lebih impulsif. Kemudian hingga sulit untuk menahan diri dari perilaku yang beresiko. Nah, mereka mungkin juga kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Nah, selain itu bisa disebabkan karena gangguan mental dan emosional, di mana beberapa gangguan mental serta emosional seperti depresi, kecemasan, serta gangguan perilaku itu dapat meningkatkan resiko kenakalan remaja. Nah, selanjutnya itu ada faktor lingkungan, di mana yang pertama itu karena kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan penuh dengan tekanan bagi remaja. Nah, remaja yang tinggal di daerah miskin mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, serta kegiatan rekreasi yang positif. Nah, mereka juga lebih mungkin terpapar pada kekerasan dan kejahatan. Kemudian lingkungan yang tidak aman, di mana terdapat tingkat kejahatan dan kekerasan yang tinggi hingga akhirnya dapat meningkatkan resiko kenakalan remaja. Nah, faktor lainnya itu bisa dari tadi medianya seperti film, televisi, dan video game yang dapat memberikan contoh atau perilaku nakal kepada remaja. Nah, remaja yang terpapar pada media yang menampilkan kekerasan atau perilaku beresiko lebih mungkin untuk meniru perilaku tersebut. Kemudian juga karena adanya tekanan akademik, di mana tekanan untuk berprestasi di sekolah ini dapat menjadi faktor pemicu bagi beberapa remaja. Nah, remaja yang merasa tidak mampu memenuhi harapan orang tuanya atau guru mungkin mencari pengungsian atau tempat aman melalui perilaku nakal. Nah, kemudian juga ada penyalahgunaan obat-obatan seperti penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, itu dapat menurunkan hambatan dan meningkatkan resiko perilaku impulsif dan beresiko. Nah, akibat dari pergaulan bebas ternyata banyak banget nih. Salah satunya adalah dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecanduan obat-obatan yang terlarang, hamil di luar nikah, kemudian terjadinya aborsi yang ilegal karena kehamilan yang tidak diinginkan tadi, kemudian juga angka HIV AIDS meningkat di kalangan remaja. Kemudian juga selain itu dapat mempermalukan nama baik keluarga hingga akhirnya bahkan ketika melakukan kenakalan atau hal-hal yang negatif bisa saja terjerumus ke dalam penjara. Bisa jadi mendapatkan sanksi sosial seperti dikucilkan dari lingkungan dan dapat menjadi generasi muda yang rusak. Gimana sih cara ngatasin supaya kita tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja atau pergaulan bebas? Nah, tentunya yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perbanyak untuk muslim mungkin perbanyak
sholat, perbanyak ibadahnya, perbanyak membaca Al-Quran, dan perbanyak kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, kemudian juga memperoleh motivasi baik dari orang tua, guru, dan teman-teman sebaya untuk memperbaiki diri. Nah, meningkatkan keterlibatan orang tua, ketika orang tua yang terlibat dalam kehidupan anak, itu ternyata memiliki pengaruh yang besar nih dalam mencegah kenakalan remaja. Nah, orang tua ini dapat meningkatkan keterlibatan mereka dengan memberikan dukungan emosional, menetapkan batasan yang jelas, dan mengawasi setiap kegiatan anak. Kemudian bisa juga dengan mengisi waktu luang dengan hal-hal positif seperti um, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, atau mencari hobi atau menyalurkan hobi sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah tidak untuk Kemudian yang terakhir adalah tidak berpacaran. Oke, itu dia teman-teman mengenai edukasi tentang apa sih kenakalan remaja, apa sih dampak negatif dari kenakalan-kenakalan remaja yang bisa saja menyeret kita ke dalam hal yang em, lebih gelap lagi, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, seperti terjadinya hamil di luar nikah, aborsi yang ilegal, hingga mungkin terjerumus ke dalam penjara. Nah, di sini untuk pesan penutup ada pesan inspiratif untuk para remaja. Nah, masa depanmu itu terlalu berharga ternyata untuk dipertaruhkan pada kesenangan sesaat. Bahwa eh, kamu harus selalu ingat setiap pilihan yang kamu buat hari ini akan mempengaruhi masa depan kamu. Maka dari itu, jangan biarkan pergaulan bebas merusak impian serta cita-cita kamu. Oke teman-teman, akhirnya udah selesai nih untuk video edukasi yang saya sampaikan mengenai kenakalan remaja, serta tadi kita sempat membahas tentang reproduksi, kesehatan reproduksi pada remaja juga. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.